Ketika masyarakatnya berubah, karakternya berubah, alamnya pun ikut berubah. Kita mau nyalahkan siapa? Kan tidak ada yang perlu disalahkan, sudah. Tinggal bagaimana kita kembali pada jati diri bangsa. Nah, tinggal mau apa? Tidak. Kalau menurut pendapat saya pribadi, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Lain lubuk, lain ikannya. Desa mawa cara, negara mawa tata. Dan kita dipaksakan untuk mengiyakan kebudayaan luar. Itu terlalu dipaksakan. Kita boleh mengarang dongeng, boleh mengarang cerita, tapi jangan sampai merubah esensi ataupun fakta dari pakliran itu sendiri berdasarkan serat-serat yang memang sudah ditulis oleh pujangga-pujangga zaman dahulu. Kalau bab masalah seni menurut zaman kelakon, boleh seni ikut kemajuan zaman itu boleh, tapi penyajiannya bukan alur ceritanya. Karena yang terjadi sebetulnya itu sudah menjadi suatu hal yang lazim sejak zaman Singosari ketika lakon Tuatan kemarin Kunjoro Karno itu. Dalam kitab Kunjoro Karno itu kan pertama kali Buddha masuk ke Jawa untuk dakwah. Buddha masuk ke Jawa untuk berdakwah. Lah untuk menghindarkan bentrok antara kaum Hindu dengan Buddha dibuatlah namanya Serat Kunjoro Karno, bahwa seorang buta yang ingin meruat dirinya menjadi manusia normal, karena dia bilang aku ini dimusuhi kemana-mana karena fisikku seorang raksasa. Aku dengar di tanah Jawa ini atau di ajaran Jawa ini ada yang mengadakan ritual ruatan, dan ketika orang diruat itu Molo Sukerto atau yang menjadi kesialan-kesialan di hidupnya bisa dihilangkan. Sedangkan aku ini kan sial sejak lahir, sudah menjadi seorang raksasa. Oke lah, akhirnya dia mencari terus sampai ketemu namanya Buddha Wirucana ya. Buta Kunjoro Karno karo Buddha Wirucana. Lah si Buta Kunjoro Karno ngomong sama si Buddha Wirucana, kamu bisa moksa, bisa berubah fisikmu melalui ruatan, dan kamu toh kelak bisa moksa dengan satu catatan, kamu harus mencari yang namanya Candra Dimurka atau Naraloka atau neraka. Sampai di neraka dia diperlihatkan perbuatan orang baik buruk. Terus ada sangkit mengatakan, loh si Buddha Kunjoro Karno kok nggak kebakar, kok nggak panas di dalam neraka, karena dia mendapatkan doa dari seorang Buddha Wirucana. Pada endingnya nanti si Kunjoro Karno bisa diruat berubah menjadi satria yang tampan, dan Kunjoro Karno si Buddha Wirucana ini nanti mengaku bahwa aku adalah sang Buddha. Endingnya saya pun juga titisan seorang Wisnu. Akhirnya orang Hindu berdoyong-doyong masuk Buddha. Lah ini banyak hal, jadi nek bahasaku sih strategi marketing.
cari masa. Strategi marketing melalui media massa. Lah media massa zaman dulu adalah dongeng. Cerita-cerita apa yang tumbuh kembang di masyarakat, entah dongeng, entah wayang dan sapi turute. Lah rupane Serat Wirucana Kunjara Karna ini menginspirasi cerita daripada Pandhawa Moksa untuk menghilangkan eksistensi seorang Wisnu. Digeser bahwa Wisnu itu sapa-sapa kok. Namanya metode-metode merubah sejarah menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang digemari oleh masyarakat. Dikatakan salah enggak, ya saya enggak berhak menyalahkan atau membenarkan. Cuman kalau dari analisa kita pikir lebih mendalam, wah gila, Yudhistira itu ketika tahun 3500 sekian sebelum Masehi aja usianya sudah 128 ketika meninggal. Ditambah 1500 tahun, berarti kan udah 5000 tahun 128 usianya. Coba bayangkan orang dengan usia 5000 tahun 128 itu kondisi fisiknya itu loh gimana? Masuk akal apa enggak? Tuh yang pertama. Yang kedua, secara kebiasaan bahasa yang disampaikan opo podo. Saya aja dengan orang-orang yang mungkin sekarang usianya 70-80 tahun bahasanya terkendala kok kadang. Itu meneh 5000 tahun terus bahasanya piye? Gitu loh. Masa mah nggak bahasa isyarat? Itu kan hal-hal yang kadang tidak masuk akal. Tapi makanya kita bilang ada satu teori menyatakan bahwa ketika bangsamu ini sudah dihilangkan sejarahnya, sudah dikaburkan sejarahnya, sudah dibelokkan sejarahnya, yang paling susah sebetulnya adalah mempengaruhi masyarakat dari karakteristik kebudayaannya dan itu dijalankan, sehingga pengaruh perubahannya semakin besar. Ketika karakter kebudayaan masyarakat itu dirubah, maka yang berubah bukan hanya karakter kebudayaan, tapi karakter manusianya ikut berubah. Karena tolak ukur benar salahnya juga bergeser. Padahal pedoman hidup seseorang adalah indikasi pada kebijaksanaan atau penilaian terhadap benar dan salah. Indikatornya benar dan salahnya itu kualitasnya sudah menurun, sehingga terjadilah kerusakan yang nggak bisa kita bendung. Dampaknya luar biasa. Nah itu baru bisa dirasakan pada hari ini. Banyak orang membenci pada kebudayaannya sendiri. Ada orang pakai beskap dianggap aneh, orang pakai blangkon dianggap nyeleneh, orang pakai jarik dianggap orang luar angkasa. Ada wanita pakai kebaya, pakai udet, pakai jarit, pakai sanggul dianggap kuno dan seterusnya. Kualitas penilaian keindahannya ikut turun. Nilai estetikanya, kecantikannya itu ikut turun. Ketika seseorang tidak memiliki seni, ketika orang hidup itu nggak memiliki keindahan, ya karakternya jadi keras. Karakternya menjadi karakter yang nggak bisa diatur, agak susah diatur. Loh kok begitu? Iya, karena karakter kesenian itu karakter keindahan. Karakter kesenian suatu bangsa, suatu daerah itu melambangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya.
Contoh di Jawa Timur saja, untuk X Mataraman, mulai dari Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Nganjuk, itu X Mataraman. Blitar itu gamelannya masih hampir mirip-mirip dengan Jawa Tengah. Tapi begitu kita bilang Surabaya, Porong, Gempol, Sidoarjo, Pasuruan, Malang beberapa bagian, gamelan wis gamelan cedong, gamelan etanan, sesuai dengan karakter masyarakatnya. Bahkan di Jawa Tengah sendiri aja gamelan Yogyakarta karo gamelan Solo wis beda. Itu belum kita bilang gamelan Banyumasan. Belum kita bilang gamelan Sunda. Sunda aja antara Bandung Selatan dengan Bandung Utara udah beda karakter keseniannya. Belum lagi bilang Banyuwangi, Kendang Kempul, dan Dadak Bumi. Itu melambangkan karakter masyarakat. Ketika itu sudah dirubah, kita membuat satu pembanding aja ya, tanpa harus menyinggung ajaran yang lain. Orang memainkan gamelan dengan orang memainkan alat musik modern itu sangat-sangat berbeda dalam hal notasi, sudah beda. Gamelan membutuhkan yang namanya kekompakan dan perasaan. Kalau alat musik modern itu membutuhkan kekompakan dan kepiawaian. Perasaannya ikut tapi beda. Ada bedanya. Dari tata busananya, cara memainkannya, posisinya sudah berbeda. Setahu saya gamelan itu belum ada satupun gamelan di Jawa yang dimainkan dengan berdiri. Gak coba nek nabuh gamelan karo ngadeg, kan agak susah. Sehingga karakternya gamelan mengajak kita merendah. Bahkan untuk instrumen ketukan, kalau di musik modern menggunakan drum, mainnya kan gini. Kalau Jawa kan kendang, mainnya gini. Banyak hal yang gitar itu mainnya gini, ya. Di Jawa jadinya kecapi atau siter, mainnya ini. Dan cenderung pemain gamelan itu ndingkluk. Ora ono nabuh gamelan karo ngene-ngene iki ora ono. Jelalatan ndak ada. Mainnya penuh tata kesopanan, ndingkluk. Tapi kalau musik-musik modern mainnya kan nggak. Ngedrum pun begini, gak ono ngedrum ini gak iso. Itu. Dari segi emosionalnya sudah berbeda. Dan karakter ini dirubah sehingga masyarakatnya pun ikut berubah. Ketika masyarakatnya berubah, karakternya berubah, alamnya pun ikut berubah. Kita mau nyalahkan siapa? Kan tidak ada yang perlu disalahkan, sudah. Tinggal bagaimana kita kembali pada jati diri bangsa. Nah, tinggal mau apa? Tidak. Kalau menurut pendapat saya pribadi, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Lain lubuk, lain ikannya. Desa mawa cara, negara mawa tata. Dan kita dipaksakan untuk mengiyakan kebudayaan luar. Itu terlalu dipaksakan. Sehingga nanti lahirlah teori-teori asimilasi budaya, alkulturasi budaya, dan lain-lainnya.
itu masalah. Lah yang terjadi apa, kita enjoy, kita nyaman. Kalau gamelan itu Mas dimainkan dengan sesama pinter-pinteran, ahli-ahlian, saya yakin ora enak dirungokno. Tapi ketika gamelan itu dimainkan dengan kerukunan, kekompakan, kebersamaan, ngantuk suwe-suwe wong itu. Wes toh, orang tidak pernah dengar gamelan, tidak suka musik gamelan, suruh dengerin gamelan kasih durasi 1 jam, pasti ngantuk, terhanyut oleh alunannya. Karena apa, dia mempengaruhi yang namanya emosional. Nah ini tak kembalikan pada panjenengan semua. Kita akankah tetap dengan keadaan seperti ini, atau mau perlahan-lahan memperbaiki kerusakan diri kita? Revolusi apa ya enak jenenge ya? Karena revolusi sudah banyak, ada revolusi budaya, mungkin lebih tepatnya begitu. Apa revolusi berkebudayaan? Revolusi hati. Hah? Revolusi hati. Oh iya, terserah lah.